Rawe-rawe Rantas Malang Putung. Kami bertanya kepada oknum yang mengantar pemudik di masa pandemi. Tarif ke Tegal dipatok Rp500.000. Tak berani beroperasi setelah tanggal 7 Mei tahun 2020. Dua mobil travel akhirnya tidak bisa berkutik ketika polisi dari jajaran Polda Metro Jaya dan Bekasi menyetopnya di Pospam Kedung Waringin, Bekasi, Rabu tanggal 29 April tahun 2020 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kedua mobil yang mengangkut total 8 penumpang tersebut kedapatan membawa pemudik yang hendak pulang kampung ke Jawa. Meski mudik telah dilarang di tengah pandemi virus corona, mereka nekat menyelundupkan pemudik ke kampung halaman. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan dua sopir travel itu sedang diperiksa di Polda Metro Jaya. Sebelumnya mereka menawarkan jasa dapat mengantarkan pemudik melalui media sosial Facebook. Tadi malam Ditlantas Polda Metro Jaya dibantu oleh jajaran Polres Bekasi berhasil amankan dua buah kendaraan travel yang mereka beriklan melalui Facebook dapat mengantarkan pemudik ke daerah Jawa Tengah, kata Sambodo di Gedung Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 30 April tahun 2020. Menurut Sambodo, travel gelap tersebut menawarkan jasa mengantarkan pemudik dari Jakarta dengan tujuan ke Jawa Tengah. Satu orang penumpang dipatok tarif hingga Rp500.000 untuk sampai ke depan pintu rumah pemudik. Selain pelanggaran larangan mudik, para sopir travel itu juga dikenakan sanksi sesuai Pasal 308 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu orang yang tidak memiliki izin layak untuk mengangkut penumpang. Sebab plat nomor kendaraan mereka berwarna hitam. Jasa mengantar pemudik di musim pandemi melalui medsos memang marak sejak pemerintah melarang mudik pada tanggal 24 April tahun 2020. Mereka tak ragu-ragu menawarkan jasa tersebut lengkap dengan nomor telepon yang bisa dihubungi. Bahkan ada sopir travel yang terang-terangan berpromosi mampu menembus blokade penjagaan yang dilakukan polisi dan Dinas Perhubungan hingga pemudik dapat tiba di kampung halaman dengan aman dan nyaman. Rawe-rawe Rantas Malang Putung, kata seorang penyedia jasa travel di medsos, pun sempat mencoba menghubungi salah satu oknum penawar jasa mudik di medsos pada Rabu tanggal 29 April tahun 2019. Oknum tersebut mengaku bisa mengantarkan pemudik ke Tegal, Jawa Tengah, dengan tarif Rp400.000 bila menggunakan mobil Isuzu Elf dan Rp500.000 dengan mobil yang lebih besar, Toyota Hiace. Ia juga mengirim foto kendaraan berwarna putih yang sudah disiapkan untuk mengangkut penumpang. Di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta dan berbagai daerah, kapasitas penumpang pun dibatasi. Karena ada PSBB, mobil isinya 50%, bos katanya. Sopir itu yakin mampu mengantarkan pemudik sampai ke kampung halaman bila mengambil jadwal pemberangkatan sebelum tanggal 7 Mei tahun 2020 dari wilayah sekitar Jakarta. Apabila baru berangkat pada tanggal 7 Mei atau setelahnya, ia masih ragu-ragu apakah dapat lolos penjagaan atau tidak. Seperti diketahui, tanggal 7 Mei mendatang pemerintah mulai menerapkan sanksi bagi siapapun yang mudik di masa pencegahan virus corona. Makanya saya saranin sebelum tanggal 7 Mei, kalau bisa. Terakhir tanggal 6 Mei. Itu ya saran saya ya bos, kalau mau dipakai ya monggo, kalau enggak itu hak sampean, ya. Sebagai yang setiap hari di jalan ya.
Semua travel kalau setelah tanggal 7 Mei itu semuanya enggak berani. Cuma ya ntar lihat situasi dan kondisi dulu, katanya saat dihubungi via aplikasi percakapan WhatsApp. Hingga Sabtu, tanggal 2 Mei tahun 2020, jasa antar pemudik itu bisa dibuka. Selain menggunakan mobil travel, penyelundupan pemudik juga dilakukan dengan berbagai cara. Pada Rabu tanggal 29 April malam itu juga, polisi di Pospam Kedung Waringin mengamankan satu unit bus yang hendak membawa 6 pemudik ke Semarang, Jawa Tengah, untuk mengelabui petugas penumpang bersembunyi dan merebahkan tempat duduknya. Ketika ditanya, sang sopir yang bernama Parjo mengaku tidak membawa pemudik. Namun, setelah memeriksa ke dalam bus, petugas menemukan 6 orang pemudik bersembunyi di balik bangku penumpang. Bus itu lantas diperintahkan untuk putar balik menuju Jakarta. Pada Jumat tanggal 1 Mei tahun 2020 siang, polisi menghentikan sebuah truk di gerbang tol Cikarang Barat. Polisi menaruh curiga dengan muatan truk yang berangkat dari Pasar Cibitung, Kabupaten Bekasi itu. Benar saja, truk yang hendak kembali ke Brebes, Jawa Tengah, itu mengangkut 6 pemudik. Mereka bersembunyi di bak truk. Kasih-Dikmas Dirlantas Polda Metro Jaya Kompol Joko Sutiryono mengatakan sang supir menerima bayaran Rp100.000 dari seluruh penumpang. Mengganti bensin, mengganti solar gitu, kata Joko. Modus yang hampir sama dilakukan oleh seorang sopir mobil pikap yang hendak menyelundupkan pemudik di Cilegon, Banten. Mobil itu mengangkut kerupuk, namun polisi curiga karena muatannya seperti berlebihan. Benar saja, di dalam mobil pikap tersebut terdapat seorang perempuan dan laki-laki. Mereka mengaku berasal dari Semarang dan hendak mudik ke Bengkulu. Kita nggak menyelidiki lebih lanjut dan kita suruh putar balik, kata Kapolsek Pulau Merak AKP Rifki Saftirian. Kementerian Perhubungan meminta agar para pemudik mentaati aturan larangan mudik pemerintah. Tindakan tegas akan diberlakukan kepada pemudik yang tetap ingin pulang ke kampung halaman, termasuk bagi pada agen travel nakal. Kita apresiasi sekali kepada kepolisian, kan mereka yang bertugas di lapangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Dan kita juga berharap penegakan hukum seperti itu harus terus dilakukan dengan tegas, ujar juru bicara Kemenhub Adita Irawati.